Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana semangat dakwahnya? Masih semangat? Semangat tidak akan pernah luntur. Luar biasa. Memang seorang Ustadz Imaduddin itu kalau berbicara masalah dakwah bisa dibilang 80% hidupnya untuk dakwah, untuk akhirat, 20%-nya untuk Amin. dunia. Masya Allah. Amin. Luar biasa. Oke, sebentar kita lanjutkan obrolan kita. Ya. Saya mau sapa dulu untuk seluruh sahabat Al-Inayah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallim ala rasulillahil karim. Amma ba'du, syukur alhamdulillah hari ini seperti biasa saya di studio Al-Inayah TV masih di kompleks Pondok Pesantren Al-Inayah yang merupakan ini salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Al-Inayah, Pondok Pesantren Al-Inayah. Ustaz, Ya. sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sekarang di Pondok Pesantren Al-Inayah di mana yang namanya Pondok Pesantren ada santri. Santri ada yang baik, bukan ada yang tidak baik sih sebenarnya. Ada yang nakal, ada yang benar-benar kayak anak soleh sekali seperti Ya. itu. Bagaimana tanggapannya untuk santri Ustaz? Ya, kalau menurut saya sih gini, yang namanya anak itu kan ada masa bermain, masa belajar, dan masa nakal. kalau Masa saya bilang. nakal. Ya, ada di mana posisi dia itu akan nakal sekali. Dia akan mencoba sesuatu yang baru, apalagi sesuatu yang membuat dia penasaran. Nah, ketika dia sudah di masa tersebut, memang waktu yang paling tepat itu adalah di mana dia itu MTS atau SMP ke SMK. Itu adalah masa pancaroba, Masa transisi. ya, transisi ketika dia itu sudah beranjak dewasa dan dia sudah mulai penasaran dengan sesuatu yang mungkin yang ada di luar sana. Dan pondok pesantren itu adalah tempat yang pas untuk istilahnya Menitipkan. Jadi ngerem kegiatan-kegiatan di luar yang mungkin bisa membuat anak tersebut tambah liar. Luar biasa. Saya mau minta tepuk tangan dulu untuk Pondok Pesantren Al-Inayah. Lagi di sini tadi saya kemarin ya pertama datang ke sini, Ya. santrinya gila, banyak banget. Ya, kita di sini Pondok Pesantren Al-Inayah itu ada sekitar satu komplek ya, satu pondok, pondok 1, pondok 2, pondok 3 itu luasnya sekitar 2 hektar, ada yang 2,5 hektar. Wow, Ya. it's amazing. Dan ini santri-santri di sini tuh banyak banget, bahkan ada yang dari luar kota Jambi, ada yang dari daerah Jawa ke sini katanya. Pastinya. Nah, Masya Allah. Jadi memang Al-Inayah ini menerima santri meskipun dari luar daripada Jambi, Sumatera dan sekitarnya, dan kita juga menyiapkan akomodasi, ya. Pastinya juga transportasi ketika dia mondok itu ke bandara kita udah jemput. Luar biasa, Iya. Masya Allah. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Kita mau nanya-nanya dulu pengalaman Ustadz. Mungkin dulu kan seperti dibilang tadi, Ustadznya katanya pernah mondok juga, Oke. pernah menjadi seorang santri. Dulu waktu santri, Ustadznya masuk dalam kategori santri yang baik atau mungkin dalam kategori santri yang nakal? Kalau mengingat masa lalu, mungkin kalau saat ini teman-teman saya mondok dulu melihat, gitu kan, mereka tidak akan pernah berpikir bahwasannya seorang Imaduddin yang dulu ketika di pondok pesantren itu suka tidur di saat sholat, bahkan ketika sholat pernah juga tertidur. Terus kalau ngaji suka saya menghilang kemana tak tahu arah gitu. Tapi memang senakal-nakalnya orang di pondok pesantren, karena di pondok pesantren masih ada barokah daripada kiai, Masya barokah Allah. daripada ustadz. Intinya ketika kita takdim saja kepada kiai, itu bisa menjadi lantaran kita bisa menjadi seseorang yang mungkin bisa sukses di luar sana. Yang namanya kebaikan sekecil apapun, kebaikan yang kita tanam di awal waktu kita masih kecil, itu bolehlah bisa dikatakan kita menanam kebaikan waktu masih kecil. Dan meskipun kita keluar dengan dunia luar yang begitu kerasnya, yang begitu hitam, begitu kelam apa dan sebagainya, karena kita punya basic agama, punya basic pesantren, dan alhamdulillah bisa kembali lah ya. Iya. Nah. Ya memang kalau ngomongin dunia kelam, mungkin Ustadz Fasya juga bisa melihat banyak yang di-share di YouTube dan lain-lain. Pengalaman saya itu sebenarnya, pokoknya ya bukan kelam sebenarnya. Kadang manusia itu menjadi seorang yang nakal karena memang terbentur dengan keadaan satu. Yang kedua, terkadang ini keluarga juga. Jadi saya berharap semua yang melihat obrolan kita ini mendengarkan, sebisa mungkin jangan berpisah, karena ketika berpisah anak Anda juga akan benturan secara mental. Dan bisa menjadi anak yang mungkin keras dan broken nakal, home bisa dan, seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, mau nanya lagi nih Ustadz. Waktu masih kecil dulu sampai sekarang, kenakalan yang pernah Ustadz lakukan waktu di pondok itu yang sampai sekarang, kok saya sampai saat ini kayak, kok saya berani melakukan hal itu ya? Kira-kira itu kenakalan yang paling fatal sekali.
bisa dibilang? Kalau yang paling fatal mungkin saya dulu pernah loncat pagar, Ah. terus saya pernah nyuri salak di kebunnya Pak Yai. Karena kita dulu diajarin untuk bertani juga, merawat kebun. Ya. Kita sadar kalau bahwasanya itu ngambil tanpa izin itu sesuatu yang salah. Cuman ya itu tadi kembali lagi saya sebutkan bahwasanya ada masa di mana kita itu dilarang itu justru malah kita kayak tertantang untuk Tertantang. gitu. Mau nanya sekali lagi nih, ini peran penting keluarga dalam membangun mental, membangun agama, membangun spiritual si kecil waktu masih dini. Ya, Itu penting nggak sih? penting sekali karena gini, ketika kita dari kecil sudah dididik ya, mungkin sholatnya, mungkin ngajinya, dan ketika sudah ada landasan atau pondasi yang kuat, insya Allah ketika dia tumbuh dewasa, dia tahu mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilaksanakan. Karena sejak kecil sudah ada basic Ya. lah. Oke, kita sekarang berbicara ke arah yang sekarang. Oke. Ustadz Imanuddin bisa dibilang dai milenial, penceramah yang fenomenal, katanya asik. Tapi alhamdulillah sih saya sering lihat sosmednya beliau. Ini kalau dakwah di sosmed banyak yang namanya juga netizen, deterjen. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mencaci, ada yang muji. Itu bisa bikin down gak sih dari hati seorang Ustadz Imanuddin? Justru saya kalau ketika ada orang yang mencaci, orang yang mungkin tidak suka dengan saya, itu adalah satu cambuk buat saya untuk saya bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Saya nggak pernah benci, saya nggak pernah merasa. Ya memang pada dasarnya kan setiap manusia mempunyai kesalahan, hilaf, masa lalu dan lain-lain. Ketika orang itu mengungkit masa lalu kita cukup dengan istighfar. Bahwasanya memang saya dulu seperti itu. Dan insya Allah saya bisa berubah menjadi lebih baik. Oke, Masya Allah. Nah, terus yang dilakukan untuk saat ini, ke depannya mau seperti apa? Untuk saat ini sesuai dengan komitmen saya, dengan diri saya sendiri, dan insya Allah dengan Allah, saya ingin menghabiskan masa usia saya ini untuk di pondok pesantren, mengajarkan ilmu yang sedikit saya miliki, dan saya berharap santri yang dulunya dibilang santri nggak sukses, santri nggak maju, santri nggak punya masa depan, saya ingin membuktikan, dan alhamdulillah ya pemilik daripada pondok pesantren Al Inayah, beliau luar biasa, tujuannya sangat mulia, disertai dengan ilmu yang sedikit saya miliki, insya Allah kita bisa mewujudkan impian tersebut. Ya karena sesungguhnya kalau mau melakukan kebaikan itu nggak boleh melihat saya masih sedikit ilmu, tapi sejauh mana keikhlasan kita dan kemauan kita untuk berbagi ilmu dengan apa yang kita miliki. Betul. Seperti itu, Ustaz. Sedikit ilmu, tapi mempunyai kemauan yang kuat untuk membagikan, itu lebih baik. Lebih baik daripada ilmunya segudang cuman dipendam sendiri. Masya Allah. Karena ilmu yang nanti bisa menolong kita adalah ilmu yang bermanfaat pastinya. Masya Allah. Nah, untuk teman-teman semua, sekedar informasi juga bahwasanya di Pondok Pesantren Al Inayah ini banyak sekali kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan di sini. Salah satunya yang dimiliki di Al Inayah ini ada studio podcastnya. Terus ada unit usaha seperti cafe and resto juga, ada restorannya juga, dan itu semua nanti akan diperuntukkan untuk alumni-alumni yang sekiranya kalau mereka keluar bingung mau cari kerjaan, mereka bisa mengabdi di sini. Mungkin mereka sambil kerja di sini, kalau mereka sudah punya pengalaman di sini, mereka pulang kampung, mereka bisa bikin usaha seperti apa yang mereka pernah dapat di Al Inayah. Saya minta tepuk tangan yang paling semangat buat Al Inayah. Luar biasa. Ustadz, gimana? Untuk kedepannya ini Al Inayah kan baru dibikin studionya. Studio, kita punya catering, namanya Inayah Catering Service. Habis itu kita juga mempunyai barbershop, kita mempunyai Inayah Mat, yang nantinya Inayah Mat ke depan insya Allah saya berharapnya bukan hanya untuk di Jambi, Tebu Rimbu Bujang khususnya, tapi bisa ada di seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Kita berharap semoga Ustadz Imanuddin tetap istiqomah dalam dakwahnya. Yang doanya juga buat saya, semoga saya bisa mungkin seperti beliau, selalu menghembuskan nafas itu ada aroma-aroma kebaikan. Amin ya Allah. Masya Allah. Dan juga hidung. Masya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Tidak terasa kita sudah hampir beberapa menit menemani teman-teman semuanya. Semua tontonan kita hari ini bisa menjadikan tuntunan buat semuanya. Salam Fasya.
Saya Imaduddin. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk penonton? Oke, sebelum saya kita ingin closing? menyampaikan kepada semua masyarakat khususnya yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri yang mungkin sering ngikutin live ya. Intinya ketika Anda ingin memberikan harta perhatian kepada anak, yang paling tepat ketika Anda jauh daripada anak Anda yaitu adalah di Pondok Pesantren Al Inayah. Karena apa? Di Al Inayah kita diajari bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, dan di Al Inayah kita diajarkan agar kita bisa keluar menjadi manusia yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Dengan 3 modal ini, insya Allah kita akan genggam dunia mendapatkan akhirat. Masya Allah. Saya Altafasya. Saya Imaduddin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.